Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Saras. Kali ini Kak Saras hanya sendirian. Kira-kira Kak Saras mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Oke, baik, Kak Saras kasih tahu ya. Di sini Kak Saras akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Anak Kedua. Oke, kita mulai ya ceritanya. Adik-adik harus simak ya. Pada zaman dahulu, di sebuah pulau yang sangat terpencil, tinggallah sepasang suami istri. Suami istri ini memiliki anak perempuan. Anak perempuan yang pertama adik-adik, yang bernama Caira Ayundi. 2 tahun kemudian, di pagi hari, tiba-tiba ibu mual-mual nih adik-adik. Ibu balik dari kamar mandi ke kamar, kamar mandi ke kamar. Ibu selalu uwe. Tiba-tiba saat ayah mendengar ibu muntah-muntah, ayah langsung bergegas menghampiri ibu dan bertanya, "Ibu, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku tidak apa-apa ya," jawab ibu. Dan ayah menanyakan lagi, "Ibu, apa kita perlu ke puskesmas?" "Tidak perlu ya, mungkin ini hanya demam," jawab ibu. Ibu menolak ke puskesmas karena keuangan keluarga mereka sangat tidak stabil adik-adik. Mendengar perkataan ibu yang tidak ingin pergi ke puskesmas, akhirnya ayah mengurungkan niatnya untuk membawa ibu ke puskesmas. Tapi keesokan harinya ibu masih mual-mual lagi adik-adik. Karena ayah tidak mau ibu kenapa-napa, akhirnya ayah mengajak ibu pergi ke puskesmas. "Ayo ibu, kita ke puskesmas," ajak ayah. "Baik ayah." Karena ayah sudah mengajak ibu tidak ada alasan lagi untuk menolaknya. Sesampainya di puskesmas, ibu langsung dicek oleh dokter. Setelah 15 menit ibu dicek oleh dokter, ayah dipanggil oleh dokter untuk ke ruangannya dan membicarakan kenapa ibu mual-mual terus. Sesampainya di ruang dokter, ayah bertanya kepada dokter, "Dokter, ada apa dengan istri saya?" Tanya ayah. "Tidak apa-apa, Pak. Ini hanya memang seperti ini jika sedang hamil." Mereka sangat terkejut. Ternyata mereka memiliki seorang anak kedua, teman-teman. Benarkah istri saya hamil, dokter?" Tanya ayah untuk memastikan lagi. "Benar, Pak. Istri Anda sedang hamil." Mereka sangat bahagia sekali. Mereka ingin buru-buru memberitahu kepada anak pertamanya bahwa ibunya sedang hamil. Nah, mereka bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan semuanya kepada Caira. "Caira, kamu akan memiliki adik, nak," kata ibu. Mendengar ibu berbicara bahwa Caira akan memiliki adik, Caira sangat senang. "Wah, benar, Bu?" tanya Caira sangat antusias. Kata ibu, "Benar, nak, kamu akan memiliki adik." Caira sangat senang karena doa dia terkabul karena dia meminta adik. Setelah 9 bulan ibu mengandung, tiba-tiba, aduh sakit. Mendengar ibu kesakitan, ayah langsung panik. Langsung tanya kepada ibu, "Ibu kenapa?" Tanya ayah. Kata ibu,
"Aduh, perut aku sakit, Ayah." Mendengar ibu bilang perutnya sakit, ayah langsung meminta tetangga-tetangga untuk membantu ibu pergi ke puskesmas. Sampai di puskesmas, akhirnya ibu langsung ditempatkan di kamar rawat. Sekitar 2 jam terdengar suara tangisan bayi. Weh. Wah, ayah sangat senang sekali mendengarnya. Akhirnya anaknya dan istrinya selamat. Kelahiran anak keduanya ini memberikan banyak perubahan kepada keluarganya. Ibu sudah ditetapkan menjadi guru honorer, walaupun gajinya tidak seberapa, ibu bisa membantu ayah untuk mencari nafkah. Dan ayah pergi merantau ke sebuah kota yang memiliki banyak peluang untuk mencari nafkah dan hasilnya akan diberikan kepada keluarganya. 5 tahun kemudian, anak keduanya yang mereka beri nama Chai-si Ayudhya sudah memasuki SD nih adik-adik. Kenapa ya Chai-si langsung ke SD? Ya betul, karena Chai-si tidak TK adik-adik. Nah, akan tetapi saat ia masih kecil, ia harus sering ditinggal-tinggal oleh ibunya adik-adik. Karena ibunya sering diberi tugas untuk dinas ke antar pulau. Walaupun hanya di antar pulau, Chai-si sangat sedih karena tidak bisa tidur bareng dengan ibunya. Keesokan harinya, ibu berpamitan kepada Chai-si. "Nak, Chai-si, ibu berangkat pergi dinas dulu ya." "Enggak ibu nggak boleh pergi." "Nak," kata Chai-si sambil menangis, "ibu harus pergi sayang. Kalau ibu tidak pergi, nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Pokoknya ibu tidak boleh pergi." Chai-si tetap menangis. Akhirnya Chai-si dibujuk oleh ibu asuhnya. Oh iya nih adik-adik, Chai-si memiliki ibu asuh yang sangat sayang kepadanya. Ibu asuhnya bernama Ibu Yulanda. Kita ceritain dulu ya Ibu Yulanda seperti apa. Ibu Yulanda ini orangnya yang sangat sayang kepada Chai-si. Ia menganggap Chai-si ini seperti anak kandungnya sendiri. Ia tidak pernah memarahi Chai-si. Ia sangat lembut kepada Chai-si. Nah, lanjut lagi nih adik-adik. Ibu Yulanda memujuk Chai-si untuk tidak menangis karena ibunya sudah pergi meninggalkannya. Setelah Ibu Yulanda menenangkan Chai-si, akhirnya Chai-si tenang juga dan ia tidur terlelap. Selama ibu pergi dinas, Chai-si menginap di rumah Ibu Yulanda. Di rumah Ibu Yulanda, Chai-si lagi tertidur nyenyak sekali. Dan sore hari ia bangun untuk mandi sore. Dan malamnya ia disuapi oleh Ibu Yulanda. "Chai-si, ibu memasakkan ikan goreng kesukaanmu nih," teriak Ibu Yulanda di dapur. "Wah, benar Bu," gitu kata Chai-si. "Iya benar sayang, sini kita makan ya," jawab Ibu Yulanda. Karena Chai-si suka banget dengan ikan goreng yang dibuat oleh Ibu Yulanda, akhirnya ia makan. Tiba-tiba di pertengahan makan, telepon di rumah Ibu Yulanda berdering. Deret. Ibu Yulanda bergegas untuk mengambil telepon itu dan mengangkatnya. "Halo, assalamualaikum," kata Ibu Yulanda. "Waalaikumsalam, Ibu Yulanda.
suara berat sana yang ada di telepon. "Ya, ini siapa ya?" tanya Ibu Yolanda. "Oh, ini saya, ayahnya Caisi." "Caisi bagaimana, Bu?" tanya ayah, ingin menanyakan kabar anaknya. "Oh, Caisi baik-baik saja. Dia lagi makan," kata Ibu Yolanda. Karena Ibu Yolanda tahu ayahnya ingin berbicara dengan Caisi, akhirnya Caisi dipanggil oleh Ibu Yolanda, dan Caisi menuju ke Ibu Yolanda untuk mengambil telepon genggamnya. "Halo, Assalamualaikum Ayah," kata Caisi. "Waalaikumsalam sayang," jawab ayah. Suara ayah sangat lelah adik-adik karena ia seharian bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka sangat asik mengobrol. Rindu Caisi terobati walau hanya lewat telepon. Setelah ayah dan Caisi telepon, mereka semua tertidur lelap. Keesokan harinya, di sore hari, Ibu Yolanda mengajak Caisi untuk pergi ke taman bermain. Caisi sangat gembira teman-teman karena ia bisa bermain dengan Ibu Yolanda di taman. Tetapi tiba-tiba Ibu Yolanda mengabarkan kabar yang tidak baik, teman adik-adik. Kata Ibu Yolanda, "Caisi, maafin ya, Ibu tidak bisa mengajak kamu ke taman bermain sore ini karena Ibu harus mengerjakan tugas Ibu." Mendengar Ibu Yolanda berbicara seperti itu, Caisi sangat kecewa. Caisi bilang, "Oh gitu ya Bu." Muka Caisi murung sekali dan ia langsung berbalik dan menuju kamar. Di kamar ia hanya menangis. "Kenapa Ibu Yolanda tega sekali? Katanya Ibu Yolanda ingin mengajak aku ke taman bermain." Nah, setelah ia menangis terus, akhirnya Caisi tertidur lelap teman-teman. Nah, setelah siangnya, Ibu Yolanda memujuk Caisi untuk tidak ngambek lagi. Akhirnya perjuangan Ibu Yolanda membujuk Caisi untuk tidak marah kepadanya akhirnya berhasil teman-teman. Akhirnya Caisi sudah tidak marah kepada Ibu Yolanda. 15 tahun kemudian, mereka, ibu, kakak Caisi dan Caisi harus pindah ke Jakarta untuk berkumpul dengan ayah. Sebenarnya Caisi sedih teman-teman karena ia sudah sangat nyaman dengan kampung halamannya. Tapi Caisi juga ada senangnya karena ia bisa berkumpul bersama keluarganya. Ia berkumpul berlima. Oh iya, Caisi dan Caira sudah memiliki adik nih teman-teman. Adiknya berumur 2 tahun. Nah, karena ini perintah ayah yang harus dilaksanakan, akhirnya mereka semua pindah ke Jakarta dan berkumpul di Jakarta, dan mereka sangat bahagia. Mereka seperti keluarga yang sangat harmonis, dan mereka selalu bercanda dan mengasihi satu sama lain. Oke adik-adik, hanya itu saja yang bisa Kak Saras sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya kepada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari adik-adik.